Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Pendidikan Agama Islam Offering di 13 akan mempresentasikan tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Eka Asghar Rahmatika, yang kedua ada Quratun Nada Labdakati, yang ketiga ada Muhammad Krisnadi Sukma, dan keempat ada Rizkandia Lutfi Nuryana. Baik, untuk yang pertama kepada Eka Asghar Rahmatika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Asghar Rahmatika. Saya akan mempresentasikan yang pertama adalah prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang berdasarkan syariat Islam atau aturan Allah SWT. Prinsip ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri: 1. Mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. 2. Mengutamakan dan mengakui hak umat. 3. Mendahulukan hak umum daripada hak individu. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah SWT. 2. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. 3. Keseimbangan dunia dan akhirat. 4. Prinsip keadilan. 5. Larangan merusak. 6. Adanya kebebasan individu. 7. Pengakuan hak individu. 8. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 9. Adanya jaminan sosial. 10. Adanya distribusi kekayaan. 11. Kesejahteraan yang merata. Baik, selanjutnya adalah poin B, yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Sebelum kita mengenali atau mengetahui bagaimana respon Islam terhadap transaksi modern, mungkin lebih dulu kita mengetahui apa saja jenis transaksi keuangan, transaksi-transaksi yang ada dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kerjasama, syirkah. Yang kedua ada mudharabah bagi hasil. Yang ketiga murabahah, jual beli bersifat amanah. Yang keempat transaksi kafalah atau damanah, yaitu jaminan. Yang kelima ran atau gadai. Yang keenam ada hifalah atau pemindaian hutang. Yang ketujuh ada wadiyah, titipan. Dan yang kedelapan ada wakalah, yaitu pemberian kekuasaan. Dengan adanya teknologi modern dan aktivitas jual beli yang seringkali dilakukan adalah jual beli online, maka transaksi jual beli online dibahas menurut mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhab yang pengikutnya terbesar di Indonesia. Lalu, menurut bahasa, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya, sedangkan menurut istilah hukum fikih, jual beli berarti memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan adanya pengganti atas izin syariat atau hak kepemilikan jasa yang diperbolehkan dengan ganti sejumlah uang atau barang berharga. Jual beli online merupakan transaksi pembelian yang dilakukan dengan menggunakan media internet, tak saling berhadapan, barang yang akan dibeli tidak terlihat secara nyata, hanya berbentuk foto atau deskripsi dari kualitas dan juga karakteristiknya. Nah, jadi kita akan mengetahui syarat syahnya sebuah jual beli. Yang pertama ada timbangan yang jelas, sebuah barang diketahui beratnya dan timbangan yang digunakan diketahui jenisnya. B. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi. Tidak boleh dengan barang yang harganya tidak diketahui ketika membelinya atau disebut dengan majhul. C. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
D. Ridho dari kedua belah pihak atas usaha yang dijalankan. Jika transaksi jual beli online dapat memenuhi syarat-syarat di samping, maka transaksi jual belinya akan dikatakan sah. Baik, selanjutnya ada hukum bunga bank. Islam sebenarnya telah melarang riba atau unsur dan riba di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Terdapat beberapa ayat yang melarang bunga, yaitu sebagai berikut, yaitu terdapat di Quran Surat Al-Imran ayat 130, yaitu yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Yang kedua ada Quran Surat An-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Dan riba tambahan yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." Selain itu juga ada hadis Nabi yang melarang memakan riba adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya, 'Hai Jibril, siapakah mereka itu?' Malaikat Jibril menjawab, 'Mereka adalah pemakan riba.'" Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hukum bunga bank dari hasil ijtihad NU. Yang pertama, haram apabila yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, termasuk kategori al-qardu jaranafan alal qati. Yang kedua, boleh dengan alasan pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujra dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah yang tidak memberatkan nasabah. Sedangkan menurut Muhammadiyah, yaitu bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Poin D. Etika dalam bekerja. Yang pertama, pengertian kerja. Menurut KBBI, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian. Menurut Quraisy Shihab, bekerja adalah penggunaan daya manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 daya utama, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Penggunaan dari salah satu daya-daya tersebut akan menghasilkan kerja atau amal. Menurut Tasmara, dalam bekerja mengandung beberapa aspek yang harus terpenuhi secara nalar. Pertama, karena adanya dorongan. Yang kedua, dilakukan merupakan kesengajaan atau telah direncanakan. Ketiga adalah aktivitas yang dinamis yang tujuannya memenuhi kebutuhan hidup. Etika dalam kerja Islam sebagai panduan dalam bekerja. Yusuf mengatakan bahwa etika kerja Islami adalah sebuah etika kerja yang sumbernya adalah syariah dan mendedikasikan pekerjaan sebagai ibadah dan sebuah kebaikan dalam hidup. Indikator mengukur etika kerja Islam. Menurut Rohman, terdapat indikator-indikator yang dapat mengukur etika kerja Islam. Yang pertama, kemalasan adalah musuh Islam. Yang kedua, mendedikasikan diri kepada pekerjaan merupakan kebajikan. Yang ketiga, bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Yang keempat, sikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan demi kesejahteraan bersama. Yang kelima, bekerja harus secara dengan maksimal. Lalu, hasil sebuah pekerjaan bukan tujuan akhir, namun pengembangan diri dan hubungan sosial. Hidup tak bermakna tanpa kerja, menganggur dan buang-buang waktu bukanlah hal yang baik. Kreativitas merupakan sumber kebahagiaan dan prestasi. Pekerjaan adalah kesempatan seseorang hidup mandiri. Seseorang harus kerja keras demi memenuhi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, Islam menilai pekerjaan berdasarkan dari niatnya, bukan hasil.
Panduan ketika seseorang bekerja. Hanafi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa terdapat beberapa panduan yang harus dilaksanakan oleh seseorang ketika mereka mulai bekerja. Yang pertama, dimulai dengan mencari pekerjaan yang halal, lalu jadilah pekerja yang jujur dan dapat dipercaya, mencari mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja dengan baik. Setelah upah didapatkan, sisihkanlah sebagian rezeki untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, senantiasa bersyukur atas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah bekerja dalam Islam. Perintah bagi umat Islam untuk bekerja tercantum pada surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berarti apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbanglah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak mungkin agar kamu beruntung. Yang dimaksud dari arti ini adalah Allah meminta umatnya agar setelah menunaikan sholat Jumat untuk pergi mulai mengurusi urusan dunia dan mulai mencari rizki yang halal, dan dalam menjalankan usahanya hendaklah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan hal-hal yang kurang baik dan tidak sesuai dengan ajarannya. Perintah bekerja juga disabdakan oleh Rasulullah pada sebuah hadis, yaitu sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada ia minta kepada orang lain, baik tersebut memberikan atau tidak. Baik, selanjutnya adalah etos kerja Islami. Etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya sikap, kepribadian, karakter, watak, serta keyakinan atas sesuatu. Kerja artinya usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etos kerja Islami merupakan upaya sungguh-sungguh seseorang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik lahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada karakteristik etos kerja Islami. Menurut Al-Atas, karakteristik etos kerja Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ia harus berhati-hati dalam bekerja. Yang kedua, ada jujur, tidak curang, tidak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Bekerja keras, hemat, membelanjakan rezekinya dengan tepat dan tidak boros, disiplin waktu, masuk dan selesai bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu, serta penuh perhitungan, yang artinya tidak sembrono. Hal-hal yang berkaitan dengan etos kerja Islam, menurut Saproni antara lain, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Salah satu sifat seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal yang produktif. Bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat merupakan ibadah. Dalam Islam, bekerja merupakan ibadah. Oleh karena itu, harus mengimplementasikan etika bekerja yang memuat unsur sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selanjutnya adalah kemandirian hidup. Yang pertama ada pengertian kemandirian hidup. Kemandirian merupakan usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tuanya atau melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain.
adanya inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri, serta mampu mengatasi persoalan dan hambatan tanpa bantuan orang lain. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri maupun keluarga, dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta. Perintah untuk hidup mandiri dalam Islam. Seorang muslim haruslah yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, seorang muslim wajib untuk mencari rezeki tersebut. Segala jenis profesi itu baik, asalkan halal. Adapun Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa apapun profesi yang kita jalani itu baik asalkan halal. Dan itu lebih baik karena kita tidak meminta-minta. Itu sudah termasuk bahwa kita itu menghormati dan menghargai sebagai seorang muslim. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami dari kelompok 8, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.